Tadipa ini daerah Pekabaran Injil ya. Jadi mereka bilang pusat peradaban suku Moni itu ada di Hitadipa. Jadi memang daerah itu benar-benar dijaga kesuciannya oleh masyarakat. Jadi kayak anjing atau apa babi itu nggak boleh masuk ke daerah itu. Dan selama ini masyarakat hidupnya cukup aman, nggak pernah ada kekerasan sampai dengan sekitar bulan November, Oktober, Desember pada waktu tentara masuk dan kemudian akan membangun persiapan di Tadipa. Sejak itulah sebenarnya masyarakat sudah mulai merasa terganggu karena ada penembakan dan sebagainya itu yang selama ini tidak pernah terjadi. Nah, dengan peristiwa kematiannya Bapak Pendeta itu jujur kampung itu kosong, nggak ada orangnya. Karena masyarakat ngomongnya begini, pendeta aja ditembak mati apalagi kami gitu. Jadi mereka keluar semuanya dari sana. Gitu. Itu kondisi masyarakat hari ini. Mereka mengungsi di kampung-kampung sekitar, di kabupaten-kabupaten yang lain, bahkan sampai ke Nabire, ke Yahukimo, mereka pergi keluar dari situ. Kami memang hanya mendata bahwa mereka sudah pergi ke kampung-kampung yang cukup jauh dari sana, karena beberapa kampung masyarakat di sekitar sana juga takut, jadi mereka ke kabupaten-kabupaten baru. Nah memang perlu waktu sebenarnya untuk mendata, baik yang data oleh gereja karena memang itu warga jemaat GKI, tapi juga data dari pemerintah itu perlu didata lagi. Jadi tahun 62 kan Injil masuk di sana untuk pertama kali. Untuk Intan Jaya itu di Hitadipa. Itu pusat pekabaran Injilnya di situ. Karena itu di kampung Hitadipa itu kemudian ada pusat pendidikan, ada SD, ada sekolah teologi pertama, ada sekolah teologi tingkat atas. Dan sekolah teologi itulah yang Bapak Yeremia sekarang ini menjadi kepala sekolahnya. Dan SD itu anaknya yang paling kecil itu menjadi kepala sekolah. Nah, bagi masyarakat Hitadipa itu wilayah itu tidak boleh dimasuki oleh pihak lain, itu hanya untuk perkabaran Injil, untuk pendidikan seperti itu. Karena itu mereka betul menjaga kesucian tempat itu. Bapak Pendeta ini orang yang tegas, rajin bekerja, jadi dia tuh hanya punya waktu 2 hari atau 3 hari dengan keluarganya. Hari yang lainnya itu dia melayani di gereja. Ada 2 tempat pelayanan yang dia tangani, di samping dia menangani sekolah. Menurut mereka Bapak Pendeta ini orang yang punya prinsip gitu. Dia tidak gampang untuk dia mengajarkan ke masyarakat, ke anak-anaknya untuk setia, untuk taat, dan untuk sesuatu yang benar itu tidak boleh dibeli. Mereka tidak boleh dibeli, prinsipnya kuat sekali gitu. Merupakan pukulan untuk mereka. Karena bagi mereka para pendeta di sana itu kan mereka sangat terbuka. Artinya semua orang yang datang itu mereka terima dengan baik. Termasuk anggota tentara umpamanya itu bisa masuk keluar ke rumah mereka, makan, bisa mereka kasih hasil kebun, sayur, segala macam. Jadi mereka menerima dengan welcome. Lalu mereka sudah menganggap seperti anak, seperti keluarga. Lalu tiba-tiba mereka mengalami seperti ini. Jadi hari ini para pendeta memang meninggalkan tempat pelayanan karena perasaan takut ada, dan mereka memang perlu penguatan supaya mereka juga dikuatkan untuk kemudian kembali melayani jemaat. Dan ini pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh kami gereja-gereja di Papua untuk bagaimana menolong para pendeta tapi juga menolong umat Tuhan
yang hari ini kehilangan harapan ya karena peristiwa yang terjadi itu. Gereja Katolik mereka ada di Sugapa, ibu kota kabupatennya, dan mereka semuanya bekerja dengan baik, tenang ya. Dan kan sehari atau 2 hari setelah kematiannya Bapak Pendeta Yeremia, kemudian kita punya juga pewarta dari gereja Katolik itu kan ditembak di atas gunung itu. Bagi saya sebenarnya ini ada hal yang penting, bahwa yang pertama mereka mau menunjukkan kepada kami, kepada gereja, bahwa pekerja gereja adalah ujung tombak kan sebenarnya. Baik dari gereja manapun, dia tuh ujung tombak dari gereja yang mendampingi jemaat. Itu yang pertama. Jadi dia tuh menjadi sumber kekuatan gitu kan, motivator untuk jemaat. Yang kedua, dia menjadi tokoh di tengah jemaat. Nah, yang sangat penting gitu. Lalu bagi kami gereja, mereka ini adalah ujung tombak untuk sebuah pelayanan. Nah, kalau ini sengaja ditembak, sengaja ditakut-takuti, ini sebenarnya kan menurut saya bukan hanya gereja Katolik atau GKI, tapi kami semua. Seolah-olah bahwa negara ini melihat dan melakukan intimidasi lewat kematian ini, bahwa mereka tidak menghargai para pimpinan gereja, mereka tidak menghargai para pekerja gereja, bahwa kami harus hati-hati karena kapanpun kami bisa ditembak. Kami tidak boleh menyuarakan jemaat dan pelayanan-pelayanan itu akan bisa terhenti, karena itu menjadi para pendeta itu menjadi ujung tombak kekuatan bagi jemaat-jemaat kita untuk bicara soal keadilan, soal kebenaran. Ini yang saya lihat. Kita kan sempat bertemu cukup banyak orang sebenarnya kita ketemu. Nah, apa penjelasan mereka? Mereka bilang gini, pendeta-pendeta ini nggak pernah terlibat ke politik atau juga katekis ini. Mereka betul melayani dan mereka welcome untuk semua orang. Artinya mereka berdoa untuk semua orang. Untuk tentara mereka berdoa, untuk TPN-OPN juga mereka berdoa, karena memang itu umat. Mereka bukan TPN-OPN. Tapi mereka melaksanakan tugas gereja sebagai pembawa suara keselamatan dari Tuhan. Jadi sudah terbukti dalam percakapan wawancara kami, sudah terbukti bahwa mereka ini seperti Bapak Pendeta Yeremia maupun juga katekis yang meninggal yang pertama, itu betul pengurus gereja dan tidak pernah terlibat dengan KKB. Istri, anak-anak, keluarga dekat, kami menanyakan itu dan mereka bilang suaminya, bapak itu tidak pernah terlibat dengan KKB. Tugasnya hanya mengajar dan melayani di gereja. Dan mereka tidak pernah, dan jarak rumah mereka, tempat tinggal mereka itu cukup jauh dari kelompok TPN. Kampung mereka sangat aman dan tidak ada di kampung itu yang terlibat TPN-OPM, nggak ada, atau terlibat KKB itu tidak ada. Karena itu mereka sangat kecewa karena mereka welcome kepada semua orang, termasuk TNI yang tinggal di kampung mereka, menggunakan sekolah menjadi markasnya, kemudian menembak orang yang menerima mereka dengan welcome. Apa yang dilakukan ini sebuah kesalahan besar yang dilakukan kepada petugas gereja. Kami baru bertemu 1 pendeta, 2. Yang lainnya masih di tempat pengungsian, kita nggak tahu di mana. Nah, kemudian ini kerja yang panjang. Memang pertama keluarga pendeta itu mereka meminta untuk aparat itu harus ditarik dari Kadipas sebagai wilayah gereja supaya masyarakat bisa kembali dan merasa aman. Nah, kami pun juga demikian dalam percakapan dengan pemerintah Kabupaten Intan Jaya. Kita juga memang bersama-sama memikirkan memang harus penambahan pasukan itu dilakukan supaya masyarakat bisa kembali. Tetapi justru sampai sekarang ini justru penambahan pasukan. Masyarakat keluar, tapi kampung itu justru diisi oleh begitu banyak pasukan yang datang dari mana-mana.
Nah, karena itu kita sekarang ini masih menunggu untuk situasi ini menjadi lebih tenang, dan kami sedang merekomendasikan kepada bupati untuk dan pemerintah provinsi untuk memastikan kondisi daripada para pengungsi yang memang saat ini cukup jauh, kita tidak di kampung-kampung kabupaten-kabupaten sekitar sana, dan memastikan kondisi mereka, kemudian juga harus memastikan jumlah mereka. Lalu kalau keadaan sudah lebih kondusif, sebenarnya tim kemanusiaan ini bersama dengan para tokoh-tokoh agama ke Hitadipa supaya ada kelihatan bahwa ada aktivitas, sehingga perlahan-lahan tuh masyarakat bisa kembali, dan kami akan berdoa pemulihan bersama dan memberikan penguatan karena pasti mereka trauma. Nah, kita juga masih harus membicarakan nantinya apa aja yang harus dilakukan untuk menolong sehingga warga jemaat itu tidak trauma dan mereka bisa kembali dan kemudian melanjutkan kehidupannya. Ini yang saya maksud, dan suatu pekerjaan yang masih sangat panjang harus dilakukan.